Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Perkara-perkara kecil bisa saja mendatangkan pahala bagi kita. Bahkan bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan amalan kecil. Salah seorang sahabat membuktikannya. Siapakah beliau? Apa yang dilakukannya? Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bersin? Bagaimana jika seseorang lupa memuji Allah saat bersin? Siapa sahabat yang mendapat surga karena bersin? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Imam Abu Daud membeli surga hanya dengan 1 dirham. Kisahnya diabadikan dalam kitab Hasyiah karya Ibnu Abi Jamrah. Saat itu beliau sedang berada di atas sebuah perahu. Terdengarlah seseorang sedang bersin di pinggir pantai. Setelah bersin, orang itu pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap hamdalah. Imam Abu Daud pun menyewa sebuah perahu dengan harga 1 dirham. Ia bermaksud mendekati orang tersebut. Sesampai di bibir pantai itu, Imam Abu Daud lalu mengatakan, "Yarhamukallah." Kemudian orang yang bersin itu juga membalas dengan "Yahdikumullah." Orang yang melihat kelakuan Imam Abu Daud terheran-heran, mereka pun bertanya mengenai tindakan Abu Daud. Lalu beliau menjawab, siapa tahu doa orang itu mustajab. Pada malam harinya semua penumpang kapal tertidur, kemudian datang sebuah suara yang memberitahukan sesuatu. Suara gaib itu berkata, "Wahai para penumpang kapal, Abu Daud telah membeli surga dari Allah Ta'ala hanya dengan 1 dirham." Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengar juga menjawab. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila salah seorang dari kalian bersin, maka tasmitlah dia. Tapi bila dia tidak memuji Allah, maka jangan kamu tasmit dia." Hadis riwayat Muslim. Tasmit adalah mengucapkan yarhamukallah. Ada 2 keutamaan mengucap hamdalah saat bersin. Yang pertama menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan menjaga kondisi tubuh kita. Dalam hal ini Rasulullah banyak memberikan tuntunan saat bersin, salah satunya dengan menutup wajah dan mengecilkan suara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bersin bukan hanya sesuai hadis, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bersin itu sendiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika ada di antara kalian yang bersin lalu mengucap hamdalah, maka setiap muslim yang mendengarnya wajib menjawabnya. Sedangkan menguap sesungguhnya berasal dari setan, maka tahanlah semampunya. Dan bila ia mengatakan hah, maka setan akan tertawa." Hadis riwayat Bukhari. Mengenai benci dan suka ini, Al-Khattabi menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sebabnya masing-masing. Bersin disebabkan karena tubuh yang enteng, terbukanya pori-pori dan perut yang tak kenyang. Untuk menguap, ini terjadi kadar tubuh yang berat karena makan berlebihan. Kondisi pertama membuat seseorang bersemangat beribadah, sedangkan kondisi kedua sebaliknya. Bagaimana jika lupa mengucapkan hamdalah? Manusia kadang kala melupakan sesuatu. Jika lupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bersin, ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tak perlu diingatkan. Hal ini sesuai dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat orang di sampingnya lupa mengucapkan hamdalah. Namun berbeda dengan Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa orang yang lupa harus diingatkan. Imam Ahmad bin Hambal memiliki cara tersendiri saat mengingatkan orang yang lupa memuji Allah saat bersin. Dikisahkan oleh Al-Maruzi,
Ada seseorang yang bersin di samping Imam Ahmad, tapi tidak mengucap hamdalah. Imam Ahmad tetap menunggunya agar mengucap hamdalah, supaya beliau bisa menjawabnya. Ketika orang itu hendak bangkit, beliau bertanya, "Apa yang kau ucapkan bila dirimu bersin?" "Alhamdulillah," jawab orang itu. Imam Ahmad pun menjawab, "Yarhamukallah." Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai seorang sahabat yang mendapat surga karena menghampiri orang bersin. Dari kisah Imam Abu Daud kita disadarkan untuk tidak memandang remeh perkara kecil. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.